Profesi konten kreator kini pasti menjadi hal yang populer di kalangan masyarakat Indonesia, di mana setiap orang berlomba-lomba untuk terjun ke ranah ini karena penghasilannya yang menjanjikan. Namun, ternyata masih banyak konten kreator yang belum mampu melihat potensinya sendiri. Padahal hal ini menjadi poin penting agar mereka dapat mengembangkannya dengan baik, sehingga kedepannya dapat memiliki penghasilan yang luar biasa dari karya yang mereka buat. Karya Karsa yang merupakan platform apresiasi kreator memberikan fasilitas sebagai rumah bagi para storyteller. Konten kreator bisa mendapatkan penghasilan dari hari pertama dia berkarya di platform ini. Mereka menyampaikannya dalam sesi media yang berlangsung di Scale Up Coffee & Co-work, Senin 30 April 2022. Karya Karsa sebagai rumah storyteller itu apa sih, Pak? Tujuannya kita pengen memberdayakan kreator Indonesia yang pencerita, storyteller, supaya bisa berdaya dan hidup dari karyanya. Udah sebenarnya sesederhana itu. Baik, kalau tadi kan udah dijelaskan juga tentang Karya Karsa itu sendiri sebagai wadah untuk penulis. Nah, itu konten kreator yang sudah ada di Karya Karsa itu berapa banyak dan berapa genre yang sudah ada di platform Karya Karsa sendiri? Oke, mungkin untuk jelasnya Karya Karsa itu nggak semua kreator itu penulis, tapi mayoritas itu penulis. Jadi kita kategori kreator di Karya Karsa itu bahkan ada edukasi, ada komik, ada podcast, ada video creator, ada animator segala macam. Cuma memang sampai 48% itu penulis. Dan penulis sendiri itu genre yang umum ditulis di Karya Karsa itu biasanya romance dan horor. Tapi di luar itu masih banyak lagi, ada science fiction juga ada historical fiction juga ada. Kalau bentuk dukungan dari Karya Karsa itu sendiri kepada konten kreator itu apa saja? Platform kita memang fokus untuk kreator yang ingin menerbitkan karyanya secara independen. Jadi kita menyediakan tools supaya bisa menerbitkan karya dengan jadwal yang ditentukan sendiri, dengan harga ditentukan sendiri, dan bisa dipromosikan ke komunitasnya sendiri juga. Jadi kreator itu benar-benar bisa berkreasi dan dengan independen dan bisa mendapatkan penghasilan langsung dari karyanya tanpa tergantung pada pihak ketiga terlalu banyak. Dan kreator itu bisa lihat hasilnya langsung gitu, reportnya itu bisa kelihatan di situ berapa banyak pendukungnya siapa saja, terus dapat dari karya yang mana. Jadi semua data itu memang kita kasih ke para kreator gitu. Jadi mereka bisa ada dashboardnya sendiri, ada dashboardnya. Kalau menurut Bapak sendiri, seberapa penting sih seorang konten kreator mempelajari tentang kekayaan intelektual itu sendiri? Sangat penting karena apa yang mereka ciptakan itu kan sudah hak kekayaan intelektual. Kalau dipahami, dipelajari, dan dilindungi dengan baik, itu bisa jadi investasi jangka panjang. Misalnya, satu cerita itu bisa dikembangkan jadi satu film, 10 tahun lagi jadi spin-off, 10 tahun lagi jadi reboot, 40 tahun lagi jadi remake, dan penghasil pemilik karyanya itu bahkan sampai keluarganya itu bisa dapat penghasilan terus karena itu hak kekayaan intelektualnya dimiliki oleh si kreator tadi. Jadi potensinya itu bisa investasi bertahun-tahun selama memang dikelola dan dilindungi dengan baik. Dan nggak cuman dialih media kan, misalnya dalam satu cerita kan ada universe-nya sendiri nih. Misalnya tokohnya ini dibikinin cerita lain, tapi itu masih haknya dia gitu. Jadi bisa di-expand seluas mungkin gitu dengan ya berkesinambungan sampai ke format-format lain juga gitu. Nah, tapi untuk bisa supaya ke arah sana, menurut kita penting bahwa kreator itu sudah bisa mendapatkan penghasilan dari hari pertama dia berkarya. Jadi nggak nunggu dulu dapat penerbit atau nunggu tanggal penerbitan. Dari hari dia menerbitkan karya di Karya Karsa, dia sudah berpotensi dapat penghasilan. Kalau sudah dapat berpenghasilan dari awal kan udah bisa investasi ke masa depan, termasuk memikirkan soal hak. Baik, terakhir nih,
harapan Karya Karsa kepada para kreator itu apa? Aku rasa, aku pribadi ya, kreator itu bisa melihat dirinya bukan sebagai kreator aja, tapi juga sebagai calon bisnis kecil. Karena kalau misalnya bisa berpikir seperti itu kan udah bisa berpikir berencana ke depan, bisnis kecil saya mau diapain. Mau jadi bisnis kecil aja atau mau dikembangkan menjadi misalnya production house yang punya anak buah 100 atau 1000 untuk mengembangkan berbagai cerita dan film dan produk lain berdasarkan haki yang waktu itu dibuat sekian tahun lalu. Dan ini potensinya ada di Indonesia. Cerita itu, kekayaan cerita kita itu banyak, kekayaan orang yang bisa membuat cerita itu banyak. Jadi dengan berbagai tingkat, aku sih berharap kreator bisa melihat bahwa mereka potensial bisa melakukan itu semua. Dan siapa tahu nextnya adalah Indonesian Wave menjajah seluruh dunia dari haki-hakinya Indonesia. Baik, itu aja sih Pak yang mau saya tanya. Terima kasih banyak ya Pak. Hadir sejak tahun 2019, saat ini Karya Karsa telah menaungi sekitar 100.000 kreator yang rata-rata menghasilkan lebih dari 300.000 karya per bulan dengan produktivitas tinggi. Karya Karsa sebagai rumahnya storyteller tidak hanya ingin memberikan kesempatan bagi para storyteller untuk berbagi cerita dalam bentuk positif dan inspiratif, tetapi juga memudahkan publik untuk mendukung karya yang mereka sukai, serta juga memberikan rasa aman bagi mereka untuk mengembangkan karya melalui IP manajemen.